Lagu pembuka puji syukur 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sembah tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sembah tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Kita siapkan Tuhan kasihanilah 347 dan 348. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus. Pada pagi hari ini kita berkumpul bersama untuk Ekaristi Kudus dalam rangka merayakan hari Minggu Biasa yang ke-28. Dan lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan khususnya dalam karya-karya penyembuhan atau mujizat penyembuhan yang diadakan baik oleh Nabi Elisa maupun oleh Yesus sendiri dalam Injil yang kita dengarkan, mengingatkan kita bagaimana kuasa Allah jika berkarya di tengah-tengah umat manusia, kita menanggapinya dengan ungkapan syukur dan iman kepercayaan. Tentu lewat Ekaristi Kudus ini kita juga menghantarkan segala ungkapan syukur terima kasih kita kepada Allah atas penyertaan, berkat dan kasih Tuhan yang telah menuntun kita dalam sepekan telah kita lalui bersama dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan kita. Dan moga-moga semua yang telah kita lakukan itu juga berkenan di hadapannya. Sembari kita memohon semoga perjalanan hidup kita sepekan ke depan juga tetap di bawah tuntunan dan berkat-berkat Allah agar kita mampu menjalaninya seturut dengan kehendak-Nya. Kita juga bawa dalam doa pada Ekaristi Kudus kita ini memohon rahmat keselamatan Allah bagi Mama Chiang Siu Hao yang telah dipanggil Tuhan pada tanggal 1 September 2022. Juga kita berdoa untuk rahmat keselamatan bagi Martinus Bahe yang telah dipanggil Tuhan 9 tahun yang lalu. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita akui dan memohon rahmat pengampunan Allah.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengundang para pilihan-Mu untuk ikut serta dalam perjamuan yang Kau adakan, namun tidak dapat tanggapan semestinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan Ekaristi, namun kami pun seringkali kurang memperhatikan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengundang semua orang untuk ikut serta dalam perjamuan abadi di surga, namun kerap kali kami melalaikan tugas itu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karenanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama
Marilah berdoa. Ya Allah, kebaikan-Mu kepada kami sungguh tak terhingga. Kami mohon bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami. Kami bersyukur kepadamu, Engkau telah menuntun kami dengan segala belas kasih-Mu dalam perjalanan hidup kami sepanjang sepekan telah kami lalui. Dan moga-moga apa yang telah kami lakukan sungguh berkenan di hadapan-Mu. Sembari kami memohon pertolongan dan belas kasih-Mu menyertai kami dalam hidup kami selanjutnya. Juga kami bersyukur bahwa Engkau memperkenankan kami untuk hadir bersama dalam Ekaristi Kudus ini, untuk mendengarkan sabda-Mu, dan terlebih untuk mempersatukan tubuh kami yang rapuh ini dengan Putra-Mu sendiri, agar senantiasa menguatkan dan menuntun kami untuk hidup selanjutnya dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dika dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekali peristiwa, turunlah Naaman, panglima Raja Aram, ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naaman mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak yang dapat diangkut oleh sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Tuhan telah menyatakan keadilan-Nya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya.
oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingatakan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya. 955. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea.
Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus selalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing itu, orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, 3 kutipan sabda yang kita dengarkan dari bacaan pertama dari kitab kedua Raja-Raja, dari bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, dan juga dari Injil Lukas, memperlihatkan kepada kita bagaimana sesungguhnya suatu pengalaman iman yang membangkitkan atau memunculkan atau menghidupkan iman bagi orang yang mengalami pengalaman itu. Dan secara khusus dalam bacaan pertama dan bacaan kedua diperlihatkan bahwa pengalaman rohani disembuhkan yang menjadi pintu masuk untuk percaya dan beriman, dan dengannya dimampukan untuk bersyukur. Dalam dunia sekarang ini yang seringkali cepat memicu atau cepat mencuri perhatian orang-orang beriman adalah ketika ada penyembuhan. Ya. Sering kita dengarkan ketika ada orang yang diberi karisma dapat menyembuhkan, lalu dengan itu pula serta-merta tanpa pikir orang berbondong-bondong untuk datang ke sana dengan segala harapan, dalam tanda petik simsalabim langsung sembuh. Dan seringkali itu yang terjadi pada orang-orang beriman. Begitu banyak sosok-sosok yang sering muncul di dunia maya sekarang, begitu banyak juga lewat YouTube. Bahkan lewat YouTube orang bisa menyembuhkan, katanya. Ya. Tetapi lihatlah bahwa penyembuhan yang terjadi bukan pertama-tama dari pihak luar, tetapi pertama-tama adalah dari diri kita sendiri. Dalam bacaan pertama sangat jelas, ketika Naaman, seorang panglima perang Raja Aram, dikatakan bahwa panglima itu mengalami sakit kusta. Tentu sakit kusta kalau itu terjadi
apalagi dia seorang panglima, maka pasti dia akan disingkirkan atau dia akan disuruh keluar dari komunitas hidup di mana ia tinggal. Ya. Karena pasti dianggap itu adalah najis. Dan karena itu ia meminta supaya pergi ke Israel untuk disembuhkan oleh Raja Israel. Tetapi ternyata Raja Israel kala itu tidak akan mampu menyembuhkannya, dan Elisa meminta supaya Naaman itu disuruh datang ke Nabi Elisa untuk disembuhkan. Tetapi bahwa kalau kita lihat kembali peristiwa sebelumnya dari kisah yang kita dengarkan dari Injil Lukas ini, bagaimana proses Naaman itu sesungguhnya diberikan atau diminta oleh Nabi Elisa suatu tindakan yang sangat sederhana menurut Naaman itu untuk dilakukan, yakni mandi 7 kali di Sungai Yordan, dan dikatakan dengan demikian ia akan sembuh. Dan pada awal mula bahwa Naaman itu mengalami suatu penolakan karena ia menganggap hal itu adalah hal yang sepele, sederhana, dan lain sebagainya. Bahkan ia membandingkan bahwa di tempat lain ada yang lebih bagus. Kenapa tidak di situ? Kenapa harus di Sungai Yordan? Dan pekerjaan atau tindakan yang sederhana itu yang harus ia lakukan. Namun prajurit-prajuritnya mengingatkan bahwa lakukan saja, karena pasti seandainya disuruh melakukan hal yang paling berat sekalipun, pasti Naaman akan melakukannya untuk kesembuhannya. Tapi ini hal yang sangat sederhana yang diminta oleh Nabi Elisa untuk dilakukan oleh Naaman supaya ia sembuh. Lakukan saja. Dan ia melakukannya. Dengan kata lain bahwa Naaman mengalahkan keegoisannya dan ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa yang dianggapnya hal sepele dan sederhana yang tak mungkin mendatangkan kesembuhan. Tetapi pada akhirnya ketika ia melakukannya dan ia ternyata menjadi sembuh. Suatu tindakan sederhana, tetapi ketika kita mengalahkan keegoisan kita, maka akan terjadi seturut dengan kuasa Allah. Dan dengannya Naaman kemudian mengakui adanya Allah, mengakui adanya kekuasaan Allah, dan dengannya pula ia mau percaya kepada Allah. Ia mau beriman kepada Allah, ia mau bersyukur kepada Allah. Kita lihat dan kita bandingkan apa yang terjadi dalam bacaan Injil dalam kisah penyembuhan 10 orang kusta oleh Yesus, yang juga memperlihatkan bahwa ke-10 orang kusta itu datang kepada Yesus dengan segala harapan mereka agar disembuhkan. Dan Yesus hanya meminta mereka supaya pergi dan memperlihatkan diri kepada imam-imam. Dan tentu bahwa Yesus menyembuhkan mereka. Cuma saja bahwa orang-orang kusta untuk dapat diterima kembali dalam komunitas hidup, maka ia harus dinyatakan tahir oleh imam-imam. Dan karena itu dalam perjalanan dikatakan dalam Injil bahwa mereka menjadi tahir. Dan ketika menjadi tahir, tidak lebih dahulu pergi memperlihatkan diri kepada imam, tetapi justru ia kembali kepada Yesus, memuliakan Allah dan tersungkur di depan kaki Yesus mengucap syukur. Ia sadar bahwa kesembuhannya datang dari kuasa Allah. Kesembuhannya sungguh-sungguh oleh pernyataan kemuliaan Allah.
maka ia datang kembali memuliakan Allah dan bersyukur kepada Allah. Dan setelah itu ia kembali memperlihatkan diri kepada imam supaya ia dapat diterima dalam komunitas hidup bersama. Dua kisah ini memperlihatkan kepada kita bahwa iman yang tumbuh di dalam diri kita, yang tentu saja senantiasa menuntun kita untuk mau mendekatkan diri kepada Allah, sesungguhnya bukanlah pertama-tama muncul dari kita, tetapi pengalaman akan kasih Allah bagi kita. Kasih Allah yang memampukan kita untuk mengenal kuasa Allah. Dan dengannya kita mau percaya kepadanya, kita mau beriman kepadanya. Semoga kita yang juga telah dibaptis dalam gereja Katolik yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus hari ini, dalam perjalanan hidup keseharian kita senantiasa mengalami kasih Allah, dan dengannya semakin memampukan kita dan memberanikan kita untuk tetap mau setia, beriman dan percaya kepadanya, mengakuinya sebagai Allah yang senantiasa menuntun dan mengasihi hidup kita. Bahwa dalam beriman kepada Allah, pasti kita berhadapan dengan suatu tantangan yang berat, mempunyai resiko yang besar. Itulah yang dikisahkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua. Bagaimana ia sungguh sadar bahwa karena imannya kepada Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati itu, yang ia beritakan, ia dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi bahwa ia sadar pula dirinya boleh terbelenggu, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Dan atas kesadaran itu ia mau dan rela menanggung segala resiko dari imannya itu, resiko dari pewartaan-pewartaannya itu, yang juga sebenarnya Yesus sendiri telah memberikan contoh bagaimana ia mampu menanggung, menerima resiko-resiko pewartaannya. Ia ditolak, ia diderah, ia dibunuh di kayu salib. Ia tetap setia untuk keselamatan kita. Paulus juga memperlihatkan kepada kita bagaimana kesetiaannya tetap terjaga meskipun ia dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi ia setia mewartakan karya penyelamatan Allah, karena yang sesungguhnya yang utama adalah karya Allah itu sendiri untuk menyelamatkan umatnya. Dan kita yang mau diselamatkan juga menjadi sarana, menjadi alat Allah untuk meneruskan karya penyelamatan itu di dalam hidup kita, dalam kesaksian-kesaksian hidup kita, dan juga kepada siapa saja yang kita layani. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, sabda-sabda Allah ini meneguhkan kita kembali untuk sungguh semakin menyadari dasar dari iman kita, dan dengan setia mau senantiasa memperjuangkan karya penyelamatan Allah lewat iman kita dalam seluruh kehidupan keseharian kita. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, mari kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita, bersama-sama mendoakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus dan perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati,
Kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Bapa kita di surga yang telah mengasihi kita jauh sebelum kita dapat mengasihi Dia dan telah membebaskan kita dalam Yesus Kristus. Marilah kita mohon kepadanya, peliharalah kami dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, semoga Bapa Surgawi memberkati gereja karena segala sesuatu yang telah diberikannya kepada kami, kehidupan ilahi, kasih ilahi, bimbingan dan kekuatan. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi orang tua kita dan semua orang yang berbuat baik kepada kita, semoga Bapa Surgawi memberkati semua orang yang berbuat baik kepada kami dan memelihara mereka dalam kasih-Nya. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, semoga Allah memenuhi hati kami dengan syukur bagi para pendahulu kami atas khazanah kebudayaan yang telah mereka wariskan kepada kami dan atas iman yang telah kami terima melalui mereka, sehingga kami pun terdorong untuk menyumbangkan usaha kami dan diri kami sendiri demi hari depan yang cerah bagi angkatan yang akan datang. Marilah berdoa. Bagi mereka yang miskin dan terluka dalam martabat mereka sebagai manusia, semoga Bapa Surgawi memberkati mereka semua, dan semoga rasa syukur kami atas segala sesuatu yang sudah kami terima mendorong kami untuk memberi cinta kasih, kemerdekaan, dan perdamaian kepada mereka yang miskin dan terlupakan. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, semoga Bapa Surgawi memberkati kami semua. Semoga Bapa Surgawi mengajarkan kepada kami apa arti kemurahan hati dan terima kasih. Semoga kami mengajarkannya kepada anak cucu serta sesama kami. Marilah berdoa. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi atau permohonan-permohonan pribadi kita. Sembari juga kita mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga atau orang-orang yang kita kasihi yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu, ya Tuhan. Kita juga bawa dalam doa kita memohonkan rahmat keselamatan Allah bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan, khususnya bagi Mama Chiang Siu-hao yang telah berpulang tanggal 1 September yang lalu, dan juga Martinus Bahe yang telah dipanggil Tuhan 9 tahun yang lalu. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar kami hidup di dunia ini dengan penuh kasih kepada sesama dan kepada Engkau sendiri, agar kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, ke dalam pengampunan dan kerahiman-Mu, hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu ini, Mama Chiang Siu-hao dan juga Martinus Bahe. Dalam perjalanan hidup di dunia ini, ia telah mengasihi Engkau lewat iman mereka, dan mereka telah memperjuangkan iman itu dengan setia hingga akhirnya Engkau memanggil mereka dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah dunia ini. Dengan segala harapan kami memohon, kiranya Engkau memberikan tempat yang layak baginya, menikmati kemuliaan
dan kehidupan kekal dalam kerajaan-Mu. Bagi keluarga yang ditinggalkan, juga kami mohonkan berkat-berkat-Mu untuk menuntun mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam rencana-rencana serta pelayanan-pelayanan mereka. Marilah berdoa. Peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah dan Bapa kami, kepada kami Engkau telah memberi dengan cuma-cuma. Semoga kami pun memberi dengan cuma-cuma, supaya lebih menyerupai citra-Mu serta citra Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Sebagai lagu persiapan persembahan, syukur 384. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan minta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah persembahan kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam kurban-Mu, segenap kehendak dan budi, satukanlah kami di dalam kurban-Mu. Terimalah roti dan anggur ini, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu. Ini doa dan pinta kami, terimalah ya Tuhan sajian hamba-Mu, satukanlah kami di dalam Putra-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami menghadap-Mu dengan membawa persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau berkenan menerima dan menjadikannya sebagai sarana untuk menghadirkan karya keselamatan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus,
dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasianilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, kita tetap berdiri. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Kita berlutut. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 600. Puji syukur nomor 600. Oh rahmat yang mengagumkan, penolong hidupku, ku telah sesat didapatkan, ku buta pun sembuh. Rahmat membuatku takwa, membuatku lega. Besar niat rahmat Tuhan di awal imanku. Lembah kelam penuh jerat, membelenggu jiwa. Karuniamu membebaskan, mengantarku pulang. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku, tetap selamanya. Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Semoga kami selalu menyadari betapa besar anugerah yang telah kami terima darimu, sehingga kami pun senantiasa memujimu dan bersyukur kepadamu, sampai akhirnya kami kembali kepadamu dalam keabadian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja 8 dan 9 Oktober 2022. 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. A. Clementinus dengan Wilhelmina, pengumuman kedua. B. Stefanus Lenggo dengan Adiningsi, pengumuman kedua. Aldit Harlin dengan Devita Laudi, pengumuman kedua. Janoandre Tadeus dengan Grace Telina Kiki, pengumuman pertama. Laurentius Papu
dengan klorida gandum pengumuman pertama. 2. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 1 dan 2 Oktober 2022 Rp11.147.000. 3. Dalam rangka memeriahkan peresmian gereja, panitia mengadakan perlombaan rukun dan wilayah. Diminta mengikuti perlombaan. 4. Kupon kasih dijual di pintu gereja setelah misa. Umat diminta berpartisipasi membeli kupon kasih untuk dana pemberkatan gereja. 5. Kursus persiapan pernikahan dilakukan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Pendaftaran di kantor sekretariat Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 2 siang. Dan bagi yang akan menikah, pendaftaran paling lambat 1 bulan sebelum pemberkatan. 6. Kegiatan pendataan umat sedang dilakukan. Silakan umat menghubungi ketua rukun untuk melakukan pendataan umat. Bagi rukun yang telah melakukan pendataan, silakan untuk menyetor data umat di kantor sekretariat untuk diproses. 7. Pelajaran agama Katolik bagi siswa SMP negeri diadakan setiap hari Selasa pukul 6 di aula paroki lantai 1. Pengumuman pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas 9 Oktober 2022. Laporan arus kas dana pembangunan bulan September 2022 sebagai berikut. Saldo awal Rp403.925.342. Penerimaan bulan September 2022 Rp748.222.717. Pengeluaran bulan September Rp745.459.791. Saldo akhir Rp440.688.268. Berlimpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Sampai saat ini pengeluaran untuk pembangunan gereja sudah mencapai Rp497.483.349 atau berkisar 95% dari 28 miliar anggaran gereja untuk siap digunakan termasuk inventaris. Rencana gereja akan didedikasikan atau diberkati pada tanggal 9 November 2022 oleh Bapak Uskup Monsinyur John Liku Ada di hari pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran menurut kalender liturgi 2022. Namun penerimaan panitia semakin menurun dan dana belum mencukupi untuk menyelesaikan. Panitia masih sangat memerlukan uluran tangan umat untuk terus menyumbang sampai pembangunan selesai. Berikut barang-barang yang dibutuhkan. Marmer Panti Imam seluas 180 meter bujur sangkar yang dapat disumbangkan 10 juta per meter per donatur. Keramik lantai gereja 320 juta yang dapat disumbangkan 40 juta per donatur. Sound system akustik TV LCD Videotron 1,5 miliar yang dapat disumbangkan 20 juta per donatur. CCTV 230 juta yang dapat disumbangkan 40 juta per donatur. Pegangan tangga
masuk gereja 25 juta. Demikian pengumuman ini, semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Terima kasih. Demikianlah pengumuman gereja kita minggu ini. Terima kasih kepada segenap umat yang telah hadir dalam Ekaristi Kudus dengan partisipasi masing-masing, juga kepada petugas liturgi yang telah ambil bagian sehingga liturgi kita boleh berjalan dengan baik. Dan mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita mengarahkan hati kita kepada Allah, menerima berkat-Nya. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai, pulanglah dalam damai sambil memuliakan Allah dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 562. Tuhan Yesus, kasihani aku, orang hina dan terdosa ini. Ku percaya, tolonglah diriku yang bebal dan tak percaya ini. Aku buta, tak melihat Dikau, Anak Daud, kasihani aku. Syukur Tuhan, Kau pernah berkata, imanmu telah menyelamatkan diri. Tuhan Yesus, kasihani aku, orang hina dan berdosa ini. Ku percaya, tolonglah diriku yang bebal dan tak percaya ini. Terima kasih. Selamat pagi.